Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diturunkannya kepada kita semua. Tadi pagi kita membaca doa. Ketika kita membuka mata kita terbangun dari tidur kita pun membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita, dan kepadanya lah kita akan dikumpulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan hingga kita dapat membuka mata kita, melanjutkan perjalanan hidup kita. Berapa banyak orang-orang yang tidur, dia tidak terbangun kecuali pada hari kiamat nanti. Maka syukurilah nikmat kehidupan dan pergunakanlah kesempatan hidup sebelum datangnya kematian. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, teladan kita, pembimbing kita, guru kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjuki kita, mengajari kita jalan-jalan kebaikan. Beliaulah yang telah bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa wa qad amartukum bih, wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaitukum an." Tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kamu semua kepada surga, melainkan aku telah perintahkan kamu semua kepadanya. Dan tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kamu ke neraka, melainkan aku telah larang kamu darinya. Sehingga dengan petunjuk beliau kita dapat membezakan kebaikan dari keburukan, kita dapat membezakan yang dari yang batil, kita dapat mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Salawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempersaudarakan kita semua di atas Islam, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara dengan nikmat Allah, yaitu Islam, yang mempersatukan dan mempertemukan kita adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau,
dan siapa saja yang berjalan di atas petunjuk beliau sampai hari kemudian. Para hadirin yang berbahagia, selepas salat subuh tadi kita semua berdoa. Satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rutin dibaca oleh Nabi selepas salat subuh. Nabi mengajarkan doa ini kepada istri-istri beliau untuk dibaca selepas salat subuh, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Jadi beliau membuka hari dengan memohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang semestinya menjadi pedoman seorang muslim dalam membuka dan menjalani hari-harinya, yaitu tiada hari tanpa ilmu. Senantiasa menambah dan meningkatkan kualiti ilmunya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh untuk menambah sesuatu di dunia ini selain daripada ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada nabinya, mengajari nabinya satu doa di dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Dan pada kesempatan pagi ini kita bertemu, kita berkumpul di satu majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, majelis yang sebenarnya padat, penuh sesak, bukan hanya dengan manusia, tapi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah jin-jin yang muslim, yang mendengarkan kalam Allah, yang mendengarkan kebaikan yang disampaikan oleh muallimun nasal khair, guru yang menyampaikan kebaikan kepada umat manusia. Jadi majelis ini sebenarnya penuh sesak dengan malaikat dan para jin. Nabi mengatakan bahwa inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat sayyahin. Siapa malaikat sayyahin? Yaitu malaikat yang berkeliling untuk mencari majelis-majelis ilmu yang bermanfaat. Lalu mereka apabila menemuinya, mereka akan menyinggahinya, mereka akan berhenti dan ikut bergabung bersama ahli majelis, bersama orang-orang yang hadir di dalam majelis, dan mereka mendoakan orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut, mendoakan rahmat dan mendoakan maghfirah, ampunan bagi siapa saja yang berada di dalam majelis-majelis ilmu. Ini merupakan taman-taman surga yang Nabi SAW menyuruh kita untuk menyinggahinya. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahilah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Nabi mengatakan hilaqud dzikr, yaitu majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu pada pagi ini mendapat manfaat dan merupakan tabungan pahala kebaikan bagi kita di dunia sebelum nantinya di akhirat. Ketahuilah bahwa kehadiran kita, duduknya kita di majelis ilmu pada pagi ini selepas salat subuh ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Para hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi ini kita akan mengangkat sebuah tajuk, yaitu adab
seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pelajaran adab, tentunya kita sebagai manusia pasti menjaga adab kita terhadap sesama manusia. Apabila kita berhadapan dengan orang tua kita, ibu bapa kita, bagaimana? Bagaimana sikap kita? Kita akan hormat, kita akan menghargai, kita akan memuliakannya. Bukankah seperti itu? Ketika kita berhadapan dengan guru-guru kita juga demikian, kita akan hormat. Ketika kita berhadapan dengan sahabat-sahabat kita, dengan handai tolan kita, atau dengan siapa saja, pasti kita akan memberikan rasa hormat. Kita akan menjaga sikap dan kata-kata kita. Kalaulah demikian sikap kita, adab kita kepada sesama manusia, lalu bagaimana pula adab dan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat kita, mendengarkan ucapan kita, selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Tidak ada satupun perbuatan kita, ucapan kita yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim mesti wajib kena menjaga adab-adabnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, pelajaran adab, masalah adab ini merupakan masalah yang sangat penting. Bahkan ini merupakan salah satu pilar dari agama kita. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya adab. Islam mengajarkan kita adab-adab yang mulia. Bahkan Nabi kita menyempurnakan adab-adab yang memang sudah disepakati oleh seluruh umat manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka dari itu, karena pentingnya masalah adab ini, para ulama-ulama kita terdahulu sangat memperhatikannya. Ibnu Sirin misalnya, ia mengatakan, kana salafku kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Para salaf dahulu, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Mereka sungguh-sungguh mempelajari adab sebagaimana mereka sungguh-sungguh juga mempelajari halal dan haram, mempelajari kewajiban dan larangan. Pernah ditanya kepada Imam Asy-Syafi'i, bagaimana keinginanmu terhadap pelajaran adab? Maka beliau menjawab, aku mendengar satu pelajaran dari pelajaran adab yang belum pernah aku dengar, maka seolah-olah seluruh anggota tubuhku, seluruh tubuhku ingin memiliki pendengaran hingga dapat merasai nikmatnya mendengar pelajaran adab. Beliau pernah ditanya juga, bagaimana keinginanmu untuk mendapatkan pelajaran adab? Maka beliau menjawab, seperti keinginan seorang perempuan ataupun wanita yang kehilangan anaknya, sedang ia tidak memiliki anak selainnya. Tentunya ia sangat mengharapkan pertemuan dengan anaknya tersebut. Ibnul Mubarak, salah seorang ulama terkemuka, Abdullah Ibnul Mubarak, dia pernah berkata, aku mempelajari adab selama 30 tahun dan aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Para salaf dahulu mempelajari adab, kemudian baru mereka mempelajari ilmu. Jadi mereka sangat menekankan pentingnya mempelajari adab, sehingga Ibnul Mubarak lebih lama mempelajari adab daripada mempelajari ilmu ataupun halal dan haram. Karena kadang-kadang masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin sekarang ini adalah masalah adab. Adabnya kepada sesama manusia, dan terlebih lagi adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi salah satu pilar agama adalah adab. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nabinya sebagai pedoman, sebagai panutan, sebagai contoh teladan di dalam masalah adab. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas adab akhlak yang sangat agung. Dan Nabi SAW menjadi contoh teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi telah terdapat suri tauladan, panutan yang baik bagi kita semua, bagi kaum muslimin. Dan juga hamba-hamba Allah yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan seorang hamba di dunia dan di akhirat itu tergantung kepada bagaimana dia dapat menjalin, dia dapat membina hubungan yang baik kepada sesama manusia dan hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah kita disebut hablun minallah wa hablun minan nas. Hablun minallah wa hablun minan nas. Tidak cukup hanya dengan hablun minan nas, tapi juga mesti dengan hablun minallah. Maka ada beberapa adab yang mesti kita miliki terhadap Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur seluruh urusan kita, yang telah memberi rezeki kepada kita. Fama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kamu cicipi, yang kamu rasai, melainkan itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang karena Allah itu ghaib, tidak dapat dilihat, sehingga kita kurang menjaga adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin lebih menjaga adab kita kepada manusia daripada kepada Allah. Kita lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah. Mengapa? Karena Allah adalah suatu yang gaib, tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Sehingga mungkin kadang-kadang kita lebih hormat kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang misalnya menghadap Allah di dalam salat tanpa kita memperhatikan bagaimana keadaan kita. Tapi kalau kita berhadapan dengan manusia, kita mempersiapkan diri kita. Semuanya dipersiapkan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita menjaga sikap kita. Kita tidak berani berkata-kata yang tidak baik ketika kita berhadapan dengan manusia. Tapi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak kita lihat kaum muslimin misalnya salat akan tetapi dalam keadaan tidur, padahal dia sedang berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia berdiri dalam keadaan malas. Idza qamu ila sholati qamu usala, padahal dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat itu adalah komunikasi, hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat itu dalam bahasa Arab artinya adalah berbisik-bisik dengan seseorang. Itu artinya munajat. Kita berbicara dengan lirih, itu namanya bermunajat. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ada beberapa adab-adab yang mesti kita jaga terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting pertama adalah sebagai seorang muslim, kita mesti wajib mengikhlaskan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, ini merupakan adab yang sangat penting, yaitu ketika seorang hamba, seorang muslim beribadah, melakukan sebuah ketaatan, maka dia mesti wajib mengikhlaskan ibadahnya itu hanya kepada Allah. Jangan dia berikan kepada manusia.
Artinya dia mesti mengikhlaskan ibadahnya lillahi ta'ala. Ketika dia berdiri mengerjakan sholat, dia kena perhatikan niatnya. Untuk apa dia berdiri mengerjakan sholat? Apakah untuk manusia atau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi mengingatkan kepada kita bahaya riya di dalam ibadah. Nabi pernah berkata kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masihid dajjal?" Maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku takutkan terhadap kamu daripada fitnah Dajjal? Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tentu saja." Maka Nabi mengatakan, "Asyirkul khafi," syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Nabi menjelaskan, "Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih." Nabi mengatakan seseorang, riya itu adalah seseorang berdiri mengerjakan salat, lalu dia memperbaiki, memperbagus, memperindah, memperelok salatnya karena dia sedang dilihat oleh manusia. Dia tahu dia sedang dilihat oleh manusia, maka dia pun membaguskan salatnya. Ada seseorang yang mengerjakan sholat, biasanya dia mengerjakan sholat tidak lebih daripada 2 menit. 2 rakaat biasanya 2 menit atau 3 menit, paling lama 3 menit 2 rakaat. Tapi ketika dia sholat di hadapan manusia, mungkin di hadapan bapak mertuanya, dia pun menambah panjang sholatnya jadi 10 menit. Padahal biasanya cuma 3 menit, hanya 3 menit. Tapi ketika di hadapan ayah mertua dia, bertambah menjadi 10 menit. 3 menit memang itu lillah, untuk Allah. 7 menitnya untuk siapa? 7 menitnya ini untuk manusia. Maka seorang hamba, adab pertama dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hendaknya dia mengikhlaskan ibadah-ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rida, tidak menerima darinya selain ibadah yang diniatkan lillahi ta'ala. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'u anis syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah Rabb, Tuhan yang paling tidak memerlukan sekutu. Allah tidak perlu sekutu. Allah tidak menghendaki sekutu. Barang siapa saja melakukan amalan, dia sekutukan aku bersama yang lain dalam amalan tersebut, dalam ibadah tersebut, niscaya aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkenan menerima amal ibadahnya. Jadi ketika kita sedang mengerjakan ibadah apa saja, salat, puasa, zakat, haji, ya, zikir, doa, apapun ibadah yang kita kerjakan, kita kena perhatikan niat kita, keikhlasan kita, ketulusan, kemurnian, kejernihan hati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, seorang hamba mukmin mesti mengisi hatinya dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih dia agungkan, dia besarkan di dalam hatinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran ini sebenarnya dapat kita ambil dari setiap ibadah solat yang kita kerjakan. 5 waktu sehari semalam kita mengerjakan solat. Setiap kita solat, kita pasti membukanya dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bahkan dari perpindahan rukun ke rukun yang lainnya, ucapan yang disyariatkan yang dibaca adalah Allahu Akbar.
Allahu Akbar mungkin semua kita sudah paham artinya, tapi mungkin kita belum menghayatinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akan tetapi di dalam praktiknya, dalam kenyataannya, bukan Allah yang Maha Besar, tapi harta benda yang Maha Besar, istri yang Maha Besar, suami yang Maha Besar, anak yang Maha Besar, jabatan yang Maha Besar. Nah, adab seorang mukmin kepada Allah, adab seorang muslim kepada Allah, dia isi hatinya dengan pengagungan terhadap Allah. Dan ini pelajaran yang kita petik dari ibadah salat. Ketika kita memulainya, kita membaca Allahu Akbar. Maka ketika kita salat, tinggalkan dulu urusan-urusan yang lain. Nah, seorang mukmin yang memiliki adab ini, maka ketika dia sholat, dia tinggalkan dulu seluruh kesibukan dunianya. Kadang-kadang kita sholat, namun pikiran kita entah kemana. Banyak orang-orang yang sholat, akan tetapi pikirannya masih kepada telepon bimbitnya yang belum dimatikannya. Sehingga ketika sholat berdering, ada yang sholat, ketika telepon bimbitnya berdering, dia lihat, lalu dia masukkan lagi ke dalam sakunya, kantongnya. Begitu pentingnya sekarang ini gadget itu, sehingga mengalahkan Allahu Akbar. Sehingga pada saat ini, pada zaman sekarang ini, di masjid-masjid ada tambahan. Tambahannya apa? Kalau kita perhatikan, ya, matikan handphone Anda. Itu dulu tidak ada. Ya, pengumuman seperti ini, pemberitahuan seperti ini dulu tidak ada, tapi sekarang luar biasa. Semua masjid pasti memperingatkan. Telepon bimbit harap dimatikan. Karena banyak kita lihat sekarang ini kaum muslimin datang ke masjid, dia tahu hendak bermunajat kepada Allah, namun dia tetap memperhatikan dan mengurus handphonenya. Sehingga ketika sedang sholat, sering kita lihat, sering kita dapatkan telepon bimbit ini berbunyi. Kadang-kadang bunyinya musik lagi, dan sangat mengganggu. Dan ini terjadi bukan hanya di sini ataupun di mana-mana, bahkan di Masjid Nabawi. Mungkin bagi yang pernah umrah atau haji, pasti pernah melihat dan menyaksikan kenyataan ini. Nah, ini kita prihatin sebenarnya. Di mana Allahu Akbarnya? Kalau ternyata kita sholat tapi kita masih mengurusi dunia, maka ini kurang beradab kepada Allah. Ya, kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mesti memperhatikan ini. Seorang mukmin, seorang muslim, dia wajib mengisi hatinya dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia dengan itu akan merasakan lezatnya iman. Bagaimana seorang mukmin merasakan lezatnya iman? Kalau kita memiliki iman tapi tidak pernah merasakan kelezatannya, maka coba perhatikan. Ya, coba perhatikan, coba periksa. Mungkin jiwa kita sakit sehingga kita tidak merasai nikmatnya. Karena iman itu seperti makanan. Kalau kita makan, maka kita akan merasai lezatnya makanan itu. Tapi kalau kita tidak merasai lezatnya makanan itu, mungkin ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama adalah masakan itu memang tidak enak. Salah masakan, salah makanan. Ya. Yang kedua adalah mungkin kita sedang sakit, sehingga apapun yang kita makan akan terasa pahit. Bukankah seperti itu? Kalau kita pernah sakit, lalu kita makan, kita dibawa ke kedai makan yang paling enak di Kelantan ini, nasi dagang yang paling enak. Bagaimana rasanya? Kalau kita sedang sakit, pahit. Bukankah demikian? Nah, maka kalau kita tidak merasai lezatnya iman, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, iman itu memang tidak ada di dalam hati kita.
Yang kedua adalah mungkin jiwa kita, hati kita sedang sakit sehingga yang terasa pahit. Nabi SAW menjelaskan ada 3 perkara yang apabila seorang hamba mendapati 3 perkara ini di dalam hatinya, maka dia akan merasai lezatnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai daripada selain keduanya, yaitu yang paling dia cintai, yang lebih dia cintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan ini mengalahkan cintanya kepada yang lain. Cintanya kepada yang lain itu adalah cabang dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang lebih didahulukannya selain Allah dan Rasulnya. Allah menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Nah ini, orang seperti ini pasti akan merasai lezatnya iman, karena dia tidak peduli apabila Allah sudah ridha, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah suka dan sayang kepadanya, maka dia tidak takut celaan manusia yang suka mencela. La yakhafuna fillahi laumata laim. Dia tidak takut celaan orang-orang yang mencela di dalam mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Sebagaimana kata pepatah Arab, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Tidak akan mungkin kita buat manusia ini ridho. Kadang-kadang yang satu ridho, yang satu tidak ridho. Begitulah manusia. Tapi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang pasti bagi seorang mukmin. Yang kedua, Nabi mengatakan, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cintai manusia, tapi dia cintai itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Kalau ada yang bertanya, ya Ustaz, saya cinta kepada Allah, bolehkah saya cinta kepada Allah tapi saya juga cinta kepada istri saya, cinta kepada orang tua saya? Silakan. Silakan kita menyintai istri kita, silakan kita menyintai suami kita, silakan kita menyayangi kedua orang tua kita. Bahkan itu diperintahkan. Tapi hendaknya kita menyintai mereka semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala, cabang dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika terjadi bertentangan antara kehendak Allah dan kehendak istri, kehendak orang tua, kita lebih mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bertentangan antara kehendak Allah dan kehendak orang tua, kita lebih mendahului kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini bukti bahwa kita cinta kepada mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perkara yang apabila dimiliki oleh seorang mukmin, niscaya dia akan merasakan lezatnya iman adalah dia benci kembali kepada kekufuran. Ya ayatrah ayyauda fil kufri ba'da an qadaha Allahu min. Dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari kekufuran tersebut. Nah ini merupakan tanda seorang mukmin yang merasakan lezatnya iman. Jadi adab yang kedua seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia mengisi hatinya dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, dia adalah hamba Allah. Dia hamba, dia ciptaan Allah. Kapan saja Allah, bila saja Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengambilnya, Allah akan mengambilnya. Tubuh kita ini ciptaan Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita gunakan untuk melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, adab seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tadi yang kita katakan, menyintai Allah lebih daripada ia menyintai yang lainnya. Tadi hadisnya sudah kita bacakan, yaitu tentang lezatnya iman tadi.
Nah, kemudian yang keempat yaitu seorang mukmin hendaknya mengisi hatinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi hati dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada manusia itu berbeza dengan takut kepada Allah. Apa bezanya? Takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah. Apa bezanya? Apa beza takut kepada makhluk? Kadang-kadang kita takut kepada makhluk. Misalnya apa? Kita takut kepada harimau, singa, ya, atau hewan yang menakutkan, atau makhluk yang menakutkan. Kadang-kadang kita takut kepada manusia yang mungkin lebih kuat dari kita, lebih tinggi kedudukannya dari kita. Muncul rasa takut. Bukankah seperti itu? Ada suami yang takut kepada istrinya. Ya, ada. Pasukan suami takut istri. Ada. Nah, apa beza takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang boleh menjawab? Takut kepada manusia, kita pasti akan menjauhinya. Bukankah seperti itu? Kalau kita takut kepada singa, apakah kita mendekati singa itu? Tidak, kita akan menjauh sejauh-jauhnya dari singa itu. Kalau kita takut kepada ular, maka kita akan menjauhinya sejauh-jauhnya. Kalau boleh, kita tidak bertemu dengannya. Tapi takut kepada Allah, kita justru mendekat kepadanya. Itu bezanya. Kita takut kepada Allah, kita semakin dekat kepadanya, semakin ingin bertemu dengannya. Maka seorang mukmin yang cinta kepada Allah, dia tidak takut pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya dia suka bertemu dengan Allah. Tapi orang fasik, orang kafir, orang munafik, dia takut bertemu dengan Allah. Maka dia pun takut dengan kematian. Takut dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun takut pertemuan, hari pertemuan dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang mukmin. Seorang mukmin semakin takut dia kepada Allah, maka semakin mendekat dia kepadanya. Maka dari itu, seorang mukmin yang takut kepada Allah, maka dia akan senantiasa terus menuntut ilmu. Karena semakin banyak pengetahuannya, ma'rifatnya tentang Allah, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Artinya apa? Semakin tinggi ilmu dan ma'rifah seseorang terhadap Allah, maka semakin takut dia kepadanya, semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin takut dia berbuat maksiat dan dosa. Tanda hati itu masih ada iman adalah kalau dia buat dosa, itu mengganjal di dalam hatinya, tidak enak di dalam hati. Itu tandanya iman masih ada. Maka Nabi mengatakan, al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal, tidak enak di dalam hati, dan kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Itu adalah sifat dosa. Dan orang mukmin ketika dia berdosa, dia tidak enak dalam hati, dan dia tidak suka orang lain tahu. Tapi orang yang sudah tidak ada iman, maka dia tidak ada malu lagi. Ya, dia buat dosa tapi dia tidak pernah merasa di dalam hatinya bahwa dia telah berbuat dosa. Biasa saja. Bulan Ramadan dia tidak puasa, dia tidak merasa sesuatu di dalam hatinya. Dia tertinggal dari sholat berjamaah di masjid, biasa saja. Tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Dia merasa itu bukan suatu kesalahan, dia merasa itu bukan suatu dosa, dan dia tidak malu orang lain tahu. Nah, ini tanda bahwa rasa malu itu sudah tercabut, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak punya rasa malu.
La imana liman la haya'a lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya rasa malu. Nah, maka Nabi mengatakan apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, silakan buat apa yang kamu suka. Silakan buat apa yang kamu suka. Artinya memang sudah tidak ada lagi iman dalam hati, atau iman dalam hati itu sudah semakin tipis, sudah semakin rendah nilainya, kadarnya, sehingga tidak memberikan satu pelajaran rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin yang beradab kepada Allah, dia mengisi hatinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya bagaimana? Dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah pengawasan, muraqabah. Ketika dia berkata-kata, dia pikir, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar kata-katanya, maka dia tidak akan berucap, dia tidak akan berkata kecuali yang baik-baik. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Baik itu apa maksudnya? Falyakul khairan. Nabi tidak mengatakan haqqan, Nabi tidak mengatakan nafi'an, tidak. Karena yang namanya khairan itu adalah gabungan dari dua perkara. Apa itu? Benar dan bermanfaat. Itu namanya baik. Ada kata-kata itu yang benar tapi tidak bermanfaat. Misalnya seseorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi caranya salah. Dia ingin misalnya menasihati gurunya, tapi di hadapan orang umum, di hadapan khalayak ramai, memang benar kata-katanya mungkin, tapi kurang bermanfaat, tidak bermanfaat. Ini namanya mempermalukan. Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan, nasihat yang kamu berikan terang-terangan di hadapan orang banyak, itu namanya bukan nasihat, itu namanya mempermalukan orang. Maka dari itu, kalau kita ingin menyampaikan nasihat kepada saudara kita, coba lihat waktunya bila kita sampaikan. Jangan di hadapan orang banyak, itu namanya mempermalukannya. Mungkin benar apa yang kita katakan, tapi tidak bermanfaat. Jadi benar saja tidak cukup. Ya, ada yang bermanfaat tapi tidak benar. Jadi harus mesti dengan kedua-duanya, yaitu benar dan bermanfaat. Hingga Al-Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, seorang mukmin tidak boleh melontarkan satu ucapan sehingga dia pastikan bahwa kata-katanya itu benar dan ada manfaatnya. Kalau benar tapi belum jelas manfaatnya, hendaklah dia tahan. Lebih baik dia diam. Nah, demikian hamba Allah yang berbahagia. Nah, semua itu akan muncul apabila seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut ini akan melahirkan adab yang berikutnya, yaitu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rasa takut itu akan muncul muraqabah. Jadi jangan harap kita dapat muraqabah, tapi kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin. Yang muraqabah itu adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasai pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang mukmin senantiasa menjaga adab-adabnya, tindak tanduknya, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga kepada sesama manusia. Dia akan semakin menjadi manusia yang baik. Ya, dia akan menjadi roihana, penyebar aroma semerbak wangi dimanapun dia berada. Di rumah dia menjadi raihana bagi keluarganya, bagi anak istrinya. Di masjid, di tempat-tempat berkumpul kaum muslimin, dia menjadi raihana, menjadi apa? Aroma semerbak wangi yang melahirkan kebaikan bagi siapa saja. Kata-katanya baik, sikapnya juga baik. Nah, akan muncul muraqabah. Dia tidak akan menyia-nyiakan kewajiban-kewajibannya. Dia tidak akan melalaikan hak-hak manusia.
Nah, ini orang yang memiliki rasa muraqabah, dan dari muraqabah inilah akan lahir haya, yaitu rasa malu. Rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala walaupun dia seorang diri. Nah, ini adalah tingkatan ihsan, tingkatan agama yang paling tinggi, yaitu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatmu, dan kalaulah engkau tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kamu. Nah, ini adalah tingkat yang paling tinggi, yaitu ihsan. Dan itu muncul apabila kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjaga diri kita, bukan hanya di hadapan orang banyak, akan tetapi ketika kita seorang diri. Bahkan ketika seorang diri kita bertambah takwa, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Maka ini salah satu di antara orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti, yaitu seorang hamba yang menangis ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala seorang diri. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang hamba yang mengingat Allah sendirian lalu meneteslah air matanya. Kebanyakan dari kita yang menangis menunjukkan tangisannya ketika berada di hadapan orang banyak, sibuk menangis. Tapi ketika seorang diri tidak muncul rasa takut. Ini menangis untuk siapa? Karena apa? Nah, yang paling utama adalah kita menunjukkan tingkat ketakwaan kita bukan hanya di hadapan orang banyak, akan tapi ketika kita berada sendirian, ketika tidak ada yang melihat kita, ketika kita sedang seorang diri. Nah, disitulah kita meningkatkan rasa takwa kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah. Jadi intinya adalah seorang mukmin pasti wajib kena menjaga adab-adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak akan sukses di dunia dan di akhirat kecuali dengan dua perkara yang mesti dia bina, yaitu hablun minallah dan hablun minan nas. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan bagi para hadirin dan hadirat sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada sebarang pertanyaan atau soal jawab, silakan. Soalan kalau yang ingin bertanya. Iya, silakan. Iya. Iya. Iya, ini bagus. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ini pepatah orang Arab yang artinya ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Siapa di sini yang di rumahnya punya pokok? Pokok mangga, pokok jambu, atau pokok apa saja? Apabila kita punya pokok di depan rumah kita, dia tak berbuah, daun-daunnya rindang banyak, lebat, tapi tak ada buah. Apa yang terjadi? Dia akan buat sampah. Daun-daunnya jatuh, itu sampah. Kita sapu tiap hari, tapi kita tidak dapat menikmati, merasai buahnya karena dia tak berbuah. Maka apa dalam pikiran kita? Nah, ini pohon ditebang saja, ini pokok ditebang saja, diganti dengan pokok yang lain. Karena dia tak berbuah, dia hanya buat sampah saja, kotoran saja. Maka kita pun berpikir untuk menebangnya, untuk memotongnya.
Nah, seperti itulah dia. Kita katakan ilmu tanpa amal. Ilmu tanpa amal hanya bikin kotor saja seseorang itu. Maka dari itu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, hatafal ilmu bil amal wa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu menghubungi amal. Bila ada jawabannya, maka jika tidak ada jawabannya, ilmu itu akan pergi. Jadi tujuan kita berilmu itu adalah beramal. Ingat, ilmu yang tidak diamalkan itu akan menjadi musibah, malapetaka bagi pemiliknya. Nabi mengatakan, tidak akan bergeser, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba, tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah an ilmihi, dia akan ditanya tentang ilmunya. Fima amila fi, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Kita akan ditanya tentang ilmu kita. Mungkin ada yang berkata, Ustadz, kalau begitu saya tidak perlulah punya ilmu. Kalau begitu saya tidak mau punya ilmu. Nanti saya ditanya tentang ilmu saya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Maka jawabannya adalah, yang berilmu saja belum tentu selamat. Apalagi yang tidak berilmu, pasti tidak selamatnya. Apa? Pasti tidak selamatnya. Yang berilmu saja belum tentu selamat, dia akan ditanyai tentang ilmunya. Maka jangan berpikiran untuk tidak punya ilmu supaya selamat. Itu salah. Justru orang yang tidak punya ilmu ini pasti tidak selamat. Maka dari itu Ibnul Jauzi di dalam bukunya yaitu Talbis Iblis, mungkin kenal buku ini ya? Mungkin sudah ada terjemahannya di dalam bahasa Malaysia, Belitan Iblis. Ada mungkin yang pernah baca buku itu. Di dalam satu bab di buku tersebut Ibnul Jauzi menjelaskan, makar tipu daya pertama iblis kepada anak manusia adalah mengeluarkannya dari ilmu, menjauhkannya dari ilmu. Mengapa? Karena ilmu itu adalah cahaya, kata beliau. Apabila cahaya ini sudah padam, apa yang terjadi? Gelap. Maka iblis akan leluasa untuk menyesatkan anak Adam ini dalam bentuk kesesatan apapun yang diingini oleh iblis. Maka iblis bebas untuk menyesatkannya ketika orang ini sudah padam cahaya ilmunya. Maka jangan sekali-kali kita berpikiran, wah kalau begitu saya tidak punya ilmu saja lebih bagus, supaya tidak ada kewajiban untuk beramal. Salah. Kita wajib menuntut ilmu. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sesuatu yang sangat mahal untuk kita. Kalau ingin tidak punya ilmu, kalau ingin bebas dari menuntut ilmu, silakan jadi orang gila. Orang gila tak wajib menuntut ilmu. Kita ini telah diberi anugerah yang sangat besar. Apa itu? Akal. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Allah memuliakan kita dengan akal. Dengan akal ini, Allah menciptakan akal ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Kalau tidak, kita tidak wajib menuntut ilmu kalau kita tidak punya akal. Saya rasa sampai hari ini tidak ada orang yang berdoa meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya orang gila. Ada? Ada. Beruntung kita adalah orang-orang yang normal, waras, tidak gila. Pernah lihat orang gila? Pernah. Apakah kita bercita-cita, berkeinginan untuk jadi orang gila? Tidak. Nah, Allah memberikan anugerah akal. Supaya apa? Supaya kita menuntut ilmu.
Dengan ilmu ini, ilmu yang bermanfaat ini, kita dapat memperbaiki amal kita. Kita dapat beramal. Kalau tidak, bagaimana kita dapat membezakan yang baik dengan yang buruk? Kalau tidak dengan ilmu. Bagaimana kita dapat beribadah kepada Allah dengan baik? Nah, jadi tentunya bagi orang yang sadar, ya dia akan tergerak untuk menuntut ilmu. Karena musuh utama kita adalah kejahilan. Itu musuh utama. Kejahilan. Maka seorang muslim, dia mesti mengangkat kejahilan itu dari dirinya dengan menuntut ilmu. Dan ilmu yang dipelajarinya, ilmu yang dituntutnya itu tidak akan menjadi ilmu hingga diamalkan. Oleh sebab itu, ilmu yang tidak diamalkan itu belum dikatakan ilmu. Itu namanya pengetahuan. Tahu. Dia tahu ini, dia tahu. Tapi belum jadi ilmu. Karena ilmu ini akan berujung kepada keyakinan. Bagaimana dia menjadi yakin? Karena itu diamalkannya. Akan berbuah suatu keyakinan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin soalan? Satu soalan lagi mungkin sebelum kita mengakhiri, atau sudah selesai? Kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita semua, khususnya bagi saya pribadi ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.